Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut membahas topik di mata kuliah, salah satu topik di mata kuliah BPM, yaitu tentang proses analisis dan simulation dan proses simulation. Baik, eh, ini kita pertemuan ke ini. Nah, kita mulai dengan sini ya. Jadi kalau diperhatikan, eh, ingat-ingat dulu bahwa proses itu bagian dari sistem ya. Jadi kalau di gambar kiri ini kita bisa melihat eh, dalam sistem itu ada input yang dirubah menjadi output dan di dalam sistem tersebut terjadi proses untuk kemudian mengubah input tersebut menjadi output. Jadi memahami proses itu tidak lepas dari memahami sistem. Nah, kalau kita mau memahami sistem di salah satu reference lain juga menyebutkan ada beberapa cara, yaitu kita bisa memahami sistem itu dengan pertama melakukan eksperimen dengan aktual sistem. Jadi sistem yang realnya seperti apa, nah itu kita eksperimen. Jadi ya kalau dunia nyata itu sistem, ya dunia nyatanya itulah yang kita eksperimen. Tapi biasanya hal ini agak challenging ya, karena memang sistem yang real itu sangat kompleks dan besar. Jadi effortnya akan sangat besar. Alternatif lainnya dengan model dari sistem. Model itu kan bentuk sederhana dari sistem. Ya, ini bisa kemudian kita membuat physical model atau mathematical model. Ya, tentunya eh, akan lebih mudah effort yang kita lakukan dengan membuat model. Nah, kalau kemudian kita ingin melihat bahwa model yang kita miliki itu bagaimana eh, berjalannya, itu kan ya, itu bisa kita lakukan kinerjanya, apakah bagus atau tidak, apakah sesuai atau tidak, itu kita bisa melakukan dua cara, yaitu analytical solution dan juga simulation. Nah, simulation ini sesuatu yang bisa dilakukan ketika ya misalnya biasanya bentuknya dia sudah apa ya, sudah masif lah ya, dia tidak effort untuk melakukan analisis itu terlalu terlalu kurang kurang cukup, karena sangat-sangat kompleks. Semakin kompleks itu makin susah melakukan analitik kan. Nah, akhirnya yang kita bisa tahu, kita ingin tahu caranya saja, melakukan simulasi itu juga bisa. Nah, di proses pun bisa kita nanti. Juga ada, nah di proses itu sendiri sebenarnya ada dua cara. Jadi itu tadi kalau sistem ya. Nah, kalau di proses sendiri ada dua cara kelompok besar untuk melakukan analisis, untuk menentukan apakah proses yang kita miliki ini bagus atau tidak, terus kinerja yang terjadi dalam proses tersebut bagus atau tidak, itu bisa dilakukan. Pertama dengan kuantitatif analisis dan kualitatif analisis, yang kedua dengan kuantitatif analisis. Mirip-mirip ya dengan model matematis, itu kuantitatif analisis. Nah, yang bisa kita lakukan menganalisis kinerjanya tadi, kalau yang kualitatif melakukan value added analysis, root cause analysis, issue documentation and impact assessment. Sedangkan untuk kuantitatif analysis ada performance measure, flow analysis, quiz, Q, bahkan simulation juga. Jadi ini adalah jadi secara tidak langsung simulasi itu bagian dari analisis, tapi ketika memang sudah kompleks. Jadi ini sama ya cara-caranya kenapa. Nah, dari situ kita paham pentingnya untuk kemudian melihat bagaimana kita bisa melihat atau mengukur apakah proses yang kita buat itu, kita rancang itu bagus atau tidak. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama dari value added analysis, atau kita istilahkan biasanya value classification. Jadi value classification ini, di value added analysis ini kita ingin melihat sebetulnya proses itu memberikan value atau tidak. Jadi di bagian proses itu kan ada aktivitas-aktivitas. Nah, mana aktivitas-aktivitas yang kemudian dia nantinya memberikan value eh, lebih, ada mana yang tidak memberikan value, mana yang walaupun tidak memberikan value tapi diperlukan. Jadi kalau value adding itu, oh adanya aktivitas ini menambah nilai, menambah value, kenapa perlu penting? Artinya output yang dihasilkan nanti kan ada input dirubah menjadi output melalui proses kan. Nah, proses itu akan menambahkan nilai kepada outputnya tadi, sehingga outputnya ini bernilai lebih besar dibanding kalau tanpa
aktivitas tersebut dalam proses tersebut. Ya, value itu apa ya? Artinya nanti output ini kalau dijual atau kalau apa diberikan kepada customer itu willing to pay, mau membayar sejumlah value tersebut, dan semakin tinggi nilainya ya semakin willing untuk pay more, jadi semakin bersedia untuk membayar lebih untuk mendapatkan nilai tersebut. Makanya ada menentukan apakah dia ada value adding uh, ataupun tidak value adding. Kalau non value adding berarti dia yang ya ada atau tidaknya itu proses tersebut tidak menambah value, dihapus juga tidak apa-apa. Nah, tapi ada juga di antara dua itu yaitu business value adding, yaitu dia sebetulnya tidak menambahkan value, jadi tidak membuat oh ini menjadi lebih bagus gitu value-nya, artinya bisa membuat harganya lebih mahal, itu enggak, tapi diperlukan karena tanpa aktivitas itu proses itu tidak berjalan dengan baik. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Jadi, nah ini biasanya ditetap di 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 sim apa di tidak dihapus biasanya dalam proses tersebut. Kalau yang non value adding bisa dihapus. Nah, value adding justru kita pertahankan atau kita perbaiki dan harus ada. Misalnya seperti ini. Nah, dengan mengenali dari rangkaian proses tadi, dalam satu proses itu aktivitas-aktivitas mana saja yang VA, BVA, NVA ini kita kemudian bisa melakukan redesign proses itu. Mana yang perlu dihilangkan. Nah, itu sebenarnya bisa mengurangi, kan aktivitas kan selalu ada cost-nya, ada biaya yang dilakukan. Menghilangkan satu aktivitas itu bisa membuat kita mengurangi cost dari kita itu sendiri. Nah, kemudian eh, nah ini contohnya ya. Ketika ada aktivitas-aktivitas, tas-tas ini, tugas-tugas ini dilakukan oleh siapa masing-masingnya. Ini dalam satu rangkaian proses, dalam satu proses. Ini ketika kita mengalami klasifikasi VA, NVA, NVA, VA, VA, seperti ini, kemudian kita bisa menentukan mana yang sebetulnya penting, mana yang kemudian, oh mungkin kalau dilakukan, mungkin tidak harus dihapus ya, tapi misalnya gini, dilakukan oleh seseorang misalnya. Harus ada orang yang melakukan aktivitas itu. Ternyata tidak harus orang melakukan. Tidak, nah, adanya orang itu, orang kan namanya biaya itu kan bisa terjadi dari material, bisa jadi dari tenaga kerja, atau juga dari overhead. Ya kan ya. Misalnya adanya orang itu kan membuat kita memiliki biaya tenaga kerja. Nah, perlu nggak sih harus dengan orang nggak sih? Bisa nggak diganti dengan sistem informasi misalnya? Oh, jadi tidak harus ada orang. Nah, itu kan artinya sudah mengurangi biaya tenaga kerja. Jadi itu bisa dihapus. Makanya aktivitasnya itu mungkin tidak dihapus eh, aktif apa ya istilahnya? Tidak dihapus secara bersih aktivitasnya betul-betul nggak ada, tapi mungkin digantikan dengan aktivitas yang sifatnya lebih otomatis. Nah, itu bisa. Nah, jadi value added analysis dan setelah kita lakukan tadi classification, kita bisa waste elimination. Jadi kita minimize atau eliminate NBA non value added. Ya tadi ya dengan automation. Jadi dihapus atau diminimize. Minimize itu kan diganti dengan automation. Selain value added analysis, yang kedua adalah root cause analysis. Nah, root cause ini mungkin sering make ya, cause effect diagram atau namanya fishbone diagram. Nah, seperti itu. Ini untuk mencari root cause dari satu problem. Nah, ini kita bisa pakai juga. Ya, contohnya seperti ini. Ini yang umum, root cause diagram yang umum. Kalau kita lihat kan bentuknya seperti ini. Ada biasanya ada 6 faktor yang menyebabkan isu ini. Jadi mesin, material di industri ya, di satu manufacturing, main machine, material, measurement, method, mans, milieu. Milieu ini lingkungan atau faktor luar maksudnya. Nah, ini kita bisa lihat ketika eh, proses-proses tersebut apa saja yang berpengaruh. Nah, ini kita bisa melihat sehingga eh, terjadi terjadi apa membuat proses tersebut tidak bagus. Nah, ini kita juga bisa gunakan. Eh,
root cause analysis juga ada namanya YY diagram. Tadi kan fishbone diagram atau cause and effect diagram. Ini juga ada YY diagram. Jadi dia mirip juga ya, sebenarnya ada seperti bercabang-cabang. Tapi ini caranya kita mulai dengan isu, tapi terus kita coba penyebabnya apa, why, kenapa nanti beberapa beberapa kali sampai kita sudah stop, kayaknya udah nggak ada yang kita bisa pikirkan lagi. Nah ini bisa. Jadi kalau ini tidak ada panduan harus dengan 6 faktor. Bedanya dengan yang tadi, kalau ini kan sudah dibagi-bagi faktornya, sudah standar, machine, material, measurement, method, man, nah milieu, lingkungan. Nah kalau yang ini tidak ya, pokoknya apa yang kira-kira faktor apa yang berperan itu kita bisa brainstorming saja. Nah ini terus sampai mencari sampai kita sudah nggak ada lagi yang menurut kita bisa berpengaruh yang bisa dilakukan. Ada juga dengan impact assessment atau nah isu register. Isu register ini jadi impact ya, impact assessment. Jadi analisis impact. Jadi setelah proses itu dijalankan, impactnya apa? Isu register komplement, jadi melengkapi output of root cause analysis. Jadi dia bisa melengkapi root cause analysis dengan menyediakan analisis yang lebih detail dari satu isu-isu tertentu dan impact-nya. Ini memberikan analisis detail of each issue and in impact in the form of table with predefined set of field. Jadi ada jadi sebenarnya ini kalau ini lebih kepada penjabaran. Kalau yang root cause tadi kan cuma poin-poin kotak-kotak ya, faktornya apa. Nah, ini biasanya kalau kita pengen mendalami lebih dalam, ini kan bisa disupport dengan satu observasi atau data yang mendukung. Nah, data yang mendukung itu nanti bisa ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Jadi dengan isu register. Jadi dia kita satu isu tadi, satu kotak variabel tadi menjadi isu. Nah, ini nanti kita coba perdalam kenapa, asumsinya apa, impact-nya apa. Nah, ini kita bisa buatkan seperti ini. Jadi kayak dia analisis kualitatif yang lebih mendalam lagi, dipikirkan lebih lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Nah, intinya seperti itu. Nah, nanti dari situ kita bisa lakukan Pareto analisis. Pernah melihat ya, karena kita sudah tadi mendetilkan sehingga kita bisa menentukan ini penting atau tidak berdasarkan asumsi-asumsi kita atau mungkin kualitatif impact-impact yang terjadi itu menjadi priority mana. Nah, dengan kalau sudah dibuat priority kan sebetulnya kita bisa jejer-jejerkan itu masalah-masalah tersebut kita jejer-jejerkan, nanti kita bisa tahu yang impact-nya paling besar itu menjadi priority kan. Biasanya kita bisa membandingkannya secara keseluruhan dalam satu bentuk Pareto analisis dengan Pareto diagram atau orang kadang bilang diagram 20-80 di mana 20% masalah itu biasanya memberikan impact 80%. Jadi mana yang penting? Nanti kalau kita tahu yang penting itu biasanya di 20% awal. Nah, itu yang kita uh, fokus. Jadi ketika proses tersebut ada masalah-masalah sudah kita tentukan, nah nanti bagaimana kita kemudian menilai proses tersebut. Selain itu ada juga ini peak chart, jadi possible implement challenge atau kill. Jadi ini kita lihat dari sebenarnya ini simple ya, difficulty, effort yang dikeluarkan ini ya, x-aksisnya adalah difficulty atau effort yang dikeluarkan, kesulitannya seperti apa, apakah mudah ataukah susah. Nah, ada juga kemudian low tapi payoff-nya atau hasilnya seperti apa? Apakah tinggi atau rendah? Jadi kita merubah proses itu susah atau tidak. Kemudian kalau dirubah eh, payoff-nya, hasilnya itu tinggi atau enggak impact-nya. Nah, dari sini kita bisa petakan kan mana aktivitas-aktivitas yang masuk ke dalam sana, kira-kira seperti itu ya. Ini memang butuh ahli, namanya juga kualitatif kan. Jadi dia butuh memang pandangan ahli untuk bisa menilai hari ini. Nanti dari situ kita bisa tentukan ya, kalau dia sudah hard, susah dirubah, payoff-nya kecil ya sudah kill. Jadi nggak perlu seperti itu. Ya, tapi kalau easy tapi low ya boleh lah. Tapi kalau hard tapi tinggi ya itu memang challenge kan. Ini yang harus kita buat. Tapi kalau sudah effortnya easy tapi impactnya high, itu langsung saja implementasikan perubahan-perubahan yang terjadi, ini yang kita kejar seperti itu.
Jadi ini definisinya ya. Possible itu kalau ada resource-nya ya kita implement. Kalau implement ya langsung priority. Kalau challenge ya ini agak butuh effort lah. Jadi harus diatur betul-betul dengan baik ya, supaya trade-off-nya itu sesuai. Kalau kill ya ini hapus aja atau nggak perlu lakukan. Ada. Nah, kemudian itu tadi yang kualitatif. Kemudian yang kuantitatif. Kuantitatif itu berarti ada hitung-hitungannya. Biasanya pakai angka-angka. Nah, ini bisa dilakukan ukuran kinerja, yaitu berdasarkan time, waktu, cost atau biaya, kualitas, dan juga flexibility. Jadi kalau waktu ya cycle time atau throughput time ya. Jadi total waktu satu proses itu dilakukan kan kita bisa ukur aktivitas-aktivitas itu rata-ratanya seperti apa. Ya, dalam satu proses itu total waktunya jadinya berapa. Itu kan bisa pakai rata-rata misalnya satu aktivitas kita pakai stopwatch itu mengukur nanti 30 data kita rata-ratakan. Nah, itu kayaknya itu rata-rata satu aktivitas. Nanti semua aktivitas dilakukan itu jadi total waktu throughput time, cycle time untuk satu proses tersebut. Nah, cost ini operational cost kita bisa juga ukur. Misalnya dalam satu aktivitas itu biaya yang diperlukan berapa. Biaya ini bisa jadi kalau ada orang yang melakukan, harus ada agentnya adalah orang, berarti ada biaya tenaga kerja, ya kan? Mungkin ada biaya, kalau mesin berarti dia ada biaya overhead, ya. Nah, kalau material diolah di situ ya biaya ada biaya materialnya, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita hitung masing-masingnya sehingga kita bisa hitung totalnya. Nah, quality ini lebih kepada client satisfaction. Jadi ketika proses itu dilakukan, ya ini untuk jasa biasanya ya. Proses dilakukan, nanti eh, setiap aktivitas itu bisa diukur. Kan biasanya si klien akan melalui aktivitas-aktivitas tersebut kan dia bisa disuruh mengukur kepuasannya ranging dari misalnya pakai Likert ya 1 sampai 5 berapa berapa berapa. Nah, itu kita bisa lihat. Flexibility ini didefinisikan sebagai eh, apa gimana ya, flexibility itu kemampuan untuk react to change. Jadi semacam sensitivity analysis. Nih. Nah, bisa juga bentuknya yang kita pakai ini untuk mengukur ini ada yang sudah template gitu. Salah satunya adalah balance scorecard. Jadi kalau kita tahu internal proses itu ada pada proses-proses itu biasanya ada pada kalau internal yaitu ada pada kalau balance scorecard itu kan ada 4 perspektif ya, financial, customer, internal process, organizational capability. Ya sebetulnya ini biasanya diwakili tak menjadi tanggung jawab yang berbeda-beda untuk masing-masing departemen. Kalau departemen HRD fokusnya mungkin lebih banyak ke organizational capacity. Kalau marketing atau sales lebih banyak ke customer. Kalau financial itu seperti semuanya kan ujungnya kan efeknya. Nah, internal proses itu yang lain-lainnya produksi, operation, nah seperti itu. Nah, ini semua bisa pakai target-target. Nah, ini kan sebenarnya bisa dipakai. Jadi masing-masing biasanya untuk mencapai hal itu ada proses yang dilakukan. Kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini berdasarkan pengukuran ini. Flow analysis ini adalah family teknik yang membuat kita bisa mengestimasi overall performance. Jadi kinerja secara keseluruhan eh, ya ini mirip-mirip tadi ya. Sebenarnya lebih pada cycle time atau cost. Jadi flow-nya itu kita bisa ukur tadi. Jadi per masing-masingnya, kalau flow analysis itu per masing-masingnya. Kalau yang performance itu sebenarnya lebih kepada totalnya tadi. Nah, ini kita bisa ukur kan flow analysis ini tadi. Nanti masing-masing ini seperti apa, misalnya dilakukan berapa hari masing-masingnya. Kalau ini coba kita lihat ya, nah ini kasus mengukur cycle time. Kalau kita lihat di sini kan credit application process. Ini ada berapa aktivitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktivitas, tapi ada 2 aktivitas yang dilakukan bersamaan. Ini karena tandanya plus ya, berarti dia paralel dilakukan secara bersamaan. Ada yang 2 aktivitas ini yang milih karena dia tandanya OR kan, X ini, berarti dia salah satunya harus dipilih. Nah, kalau kita lihat ini masing-masing ada datanya diukur. Yang check completeness itu 1 hari, ya. Yang cek kredit 1 hari.
kemudian cek income source 3 hari, access application eh, 3 hari, make credit offer 1 hari, ini 2 hari. Totalnya berapa? Ya, apakah kemudian dijumlah saja? Oh ya, karena ada 6 dijumlah saja. 1 tambah 1, 2. Tambah 3, 5. 8. 9, 11. Apakah 11 hari? Enggak. Karena kita lihat tadi kan di sini paralel ya. Paralel itu berarti dilakukan secara bersamaan. Berarti di sini 1 hari, di sini tambahnya berapa? Kalau paralel ini. Kita ambil yang 1 atau 3. Ya tentu kita ambil yang paling lama, ya kan 3. Jadi di sini itu karena apa? Karena kalaupun ini sudah selesai, dia masih harus nunggu yang lama kan. Jadi di sini kita bukannya 4, bukannya 1 tambah 3, tapi kita ambil yang paling besar. Jadi 1 tuh 3 kan. Berarti di sini 1 terus tambah 3, udah 4. Terus ke sini tambah 3 lagi. 3 kan ini sendiri kan. Tambah 3 hari. Nah, terus di sini gimana? Ini kan OR ya. OR. OR itu pilih salah satu. Nah, kalau pilih salah satu eh, itu memang berarti kita kalau ada OR ini ada 2 skenario. Bisa jadi pas di sini adalah waktunya ketika ini kan pilihannya eh, credit application itu diterima atau tidak. Kalau diterima nanti make credit offer, kalau tidak di reject. Nah, karena ada OR berarti ini sebenarnya ada 2 pilihan proses yang dilakukan, 2 flow yang dilakukan dalam proses tersebut. Nah, ini kita bisa mengukurnya masing-masingnya. Nah, kita ambil yang misalnya sekarang kita ingin tahu flow untuk yang kalau diterima ya. Kalau diterima di sini jalurnya ke atas. Nah, kalau di atas berapa hari? Kita lihat itu kan sebetulnya make credit offer 1 hari, tapi kalau notify rejection 2 hari, ya kan? Nah, kalau dia ke atas seperti apa? Nah, ini harus kita hitung ya. Nah, kita hitungnya itu kita harus memiliki ya kayak asumsi lah. Asumsi atau bisa juga berdasar data karena itu kan probability, artinya pilihan bisa diterima atau tidak, kita harus punya semacam probability kalau diterima berapa persen, yang tidak diterima berapa persen. Ya, ini kita asumsikan misalnya di sini 60% kredit is granted. Jadi berdasarkan data kalau ini rata-rata itu 60% itu selalu diterima, akan diterima dan 40% ditolak. Nah, berarti kita lihat nanti yang akan masuk kredit offer ini 60%, yang 40% masuk rejection. Nah, kita tinggal kalikan saja. Misalnya make credit offer itu 1 hari, 0,60% dikali 1 hari berapa? Berarti 0,6 hari. Nah, kalau yang notify rejection ini kan butuhnya 2 hari, tapi dia cuma 40%. Jadi 40% kali 0 kali 2 hari, yaitu sekitar 0,8 hari. Nah, 0,8 ditambah 0,6 jadinya 1,4 hari. Nah, seperti itu. Nah, ini totalnya berarti 1 yang paling depan, 3 karena tadi paralel, paling yang diambil yang paling lama, tambah 3 untuk aplikasi, tambah 1,4 tadi untuk yang ini pilihan tadi ya, totalnya 8,4 hari. Ini cara mengukur cycle time kalau prosesnya itu tidak linear ya, ada seperti ini, ada yang paralel atau ada yang opsi seperti ini. Kalau linear saja berturut-turut itu yang memang tinggal ditambah saja, tapi ini perlu kita perhatikan. Jadi ada tidak semata-mata semua ditambah ya. Nah, bisa juga dengan cost. Dengan cost itu eh, kita bisa kalikan dengan biaya-biayanya. Jadi misalnya seperti ini, eh, di total-total saja kira-kira seperti apa. Biasanya sih cara paling mudah mungkin kalau kita bisa menentukan misalnya waktu yang dibutuhkan untuk satu aktivitas itu berapa, terus nanti waktunya itu per jamnya diongkosi berapa, misalnya dinilai berapa rupiah. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa tinggal hitung juga kan ya, totalnya seperti apa itu cara, atau ada tambahan biaya lain tidak misalnya gitu. Ya mungkin tidak cuma orang ya, gaji orang, tapi biaya-biaya lainnya bisa ditotalkan di situ untuk kos.
Oke, cara lain itu dengan pakai queuing teori-teori antrian ya. Ini mungkin sudah pernah belajar ya di course lain ya. Ini kita bisa terapkan untuk mengecek bagaimana performa dari satu proses tersebut. Nah, ini mungkin kalau proses itu cuma ada satu satu sebenarnya kan antrian itu kan dipakai kalau ingat kan untuk melihat misalnya kita di bank itu tellernya ada berapa, terus yang ngantri itu semakin banyak tellernya kan semakin cepat antrian itu bisa dipenuhi kan, artinya orang-orang nunggu nggak terlalu lama. Tapi membuka banyak pintu teller itu juga cost yang besar, jadi bagaimana tuh mencari agar supaya eh, efektif dan efisien, artinya pintu yang dibuka itu tellernya itu sesuai sehingga antriannya tidak terlalu lama tapi juga biayanya seminimal mungkin kan, itu bisa kita cari. Nah, itu juga bisa kita terapkan di proses ini sebetulnya seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai teori-teori antrian tadi. Ya, ini mungkin mengingat-ingat ya ada beberapa model-model untuk antrian. Nah, kemudian yang terakhir adalah simulation. Jadi simulation ini ketika kita intinya kayak apa ya? Kita ingin mencoba mencoba melakukan melakukan mungkin berkali-kali berulang-ulang, atau prosesnya itu kita ingin mencoba dengan run yang berkali-kali yang berbagai semacam senario. Nah, seperti itu kita bisa lakukan dengan simulasi. Hal ini memungkinkan ketika kemudian sudah dibantu dengan komputer tentunya ya. Nah, dengan komputer. Nah, ini sebenarnya kita kalau tadi mungkin kalau ngitung itu kita bisanya cuma satu satu dengan data ya sekali ini. Nanti kalau semakin banyak yang capek, tapi dengan adanya simulasi ini kita bisa coba berulang kali dengan berbagai senario sehingga datanya juga mudah kan. Nah, intinya simulasi sebetulnya seperti itu. Jadi sebetulnya dia menggunakan analisis tadi tapi dengan bantuan komputer, dengan simulator. Nah, ini ada beberapa ya, biasanya kita rancang dulu sama prosesnya, terus nanti waktu-waktu cycle time masing-masingnya, nah itu kita ukur totalnya, biayanya juga. Jadi kita bisa untuk waktu juga bisa untuk biaya, biasanya seperti itu ya. Kita lakukan dengan bantuan komputer. Nah, ini di sini ada beberapa link untuk penjelasan dengan yang berbeda-beda. Jadi dengan software yang berbeda-beda menyediakan bisa melakukan simulasi itu. Ini bisa dicoba untuk melakukan hal tersebut. Ya, baik, begitu dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.